Tapi gini kan, kadang-kala kan banyak orang atau pegawai lah gitu, ASN lah gitu, merasa digaji oleh negara dengan gaji kecil gitu. Seandainya nih ya, betul. Seandainya pun terjadi benar sebetulnya, cuman kan, cuman kan Pak BW, kalau melihat dari perspektif penguasa atau pemimpin kan mesti melihat resikonya itu dong. Iya. Ada kalanya pemimpin kemudian merasa udah deh daripada ribet, udah biarin dulu deh. Toh juga dia bisa nyari uang sendiri. Betul. Banyak juga yang begitu Pak Bi. Nah, Pak Bi gimana tuh untuk memberikan perspektif dari masalah itu lah gitu. Saya malah mau melihat problem hari ini tuh nggak kayak gitu Mas. Lebih parah lagi maksudnya. Kayaknya kan gini. Orang dikasih duitnya kecil, memang kita punya kemampuan kecil. Tapi kemudian supaya dia tidak ngamuk, tidak macam-macam, dikasih bantuan-bantuan terus Mas, kayak tetesan-tetesan itu. Sekaligus biar nurut ya. Kasih bansos, kasih BLT. Jadi kalau mau ngacong-ngacong nggak dapat BLT loh. Waduh. Jadi itu tantangannya jauh lebih besar. Bukan sekedar duit yang sedikit, tapi dia sudah diiming-imingi dan kemudian ntar gua. Jadi seolah-olah rezeki itu di tangan pemerintah gitu. Kalau nggak dikasih berarti tidak dapat. Jadi situasinya tuh jauh lebih pelik hari ini. Itu yang disebut kita sebenarnya ada dalam pengaruh kekuasaan yang semakin mendalam. Itu yang tantangan kita sekarang. Emang double dan triple. Yang satu kan hanya Allah, Mas. Betul. Yang satu amin. Gitu loh. Masuk ya. Kalau gitu izinkan saya memberikan pandangan yang lain. Menurut saya gini, kalau andaikan kita selalu mengambil pendekatan bahwasanya kecurangan itu terjadi karena ketidakpuasan, maka sama sekali itu nggak bisa dihentikan menurut saya sih sebenarnya. Karena gini, kalau ada orang yang bilang bahwasanya, misalnya contoh, apakah gaji itu berpengaruh terhadap tindakan korupsi? Maybe yes, maybe no. Tapi menurut saya adalah ada pepatah bagus sekali mengatakan bahwa uang itu tidak mengubah seseorang. Uang itu cuma menunjukkan sifat seseorang yang sebenarnya. Jadi dari dulu dia memang sudah maruk Pak. Memang dari awal memang pikirannya sudah kriminal. Mau ada duit, mau nggak ada duit, sebenarnya pikirannya sudah kriminal. Cuma pas lagi nggak ada duit tertahan aja Pak. Atau pas lagi buntut malah keluar gitu maksudnya. Tapi sifat itu tetap ada. Artinya gini, kalau di dalam Islam saya senantiasa meyakini bahwa di dalam Islam tuh kita tidak pernah diwajibkan satu kondisi tertentu. Tapi yang kita diwajibkan adalah mempunyai respons yang tepat terhadap kondisi tertentu. Misal contoh, kalau bodoh responnya gimana? Kalau kita merasa kita bodoh responsnya gimana? Kalau kita merasa pintar responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji kecil responsnya gimana? Kalau kita dapat gaji gede responsnya gimana? Nah ini yang kemudian ada di dalam Islam. Nah maka kalau ada itu sebenarnya respon tadi yang berasal daripada keyakinan tadi, mau digaji berapapun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya respons itu tidak diajarin, maka digaji kecil dia ngamuk, digaji gede dia lebih serakah. Ternyata kan terbukti bahwasanya duit yang banyak tidak ada pepatah tidak membuat orang lebih lebih sadar. Ada pepatah gini Pak, ternyata yang lebih pelit itu orang kaya Pak. Dan yang lebih banyak haus itu orang kaya juga, karena seperti minum air laut, semakin banyak dia minum semakin haus. Maka kita lihat zaman sekarang justru data-datanya menunjukkan kepada kita yang ngelakuin korupsi itu justru orang kaya, bukan orang-orang miskin. Jadi tidak ada hubungan dengan paycheck atau misalnya bukan tidak ada hubungan, mungkin tidak selalu hubungannya. Betul. Itu yang dalam sekarang Mas disebutnya dengan kita perlu mempunyai kemampuan problem solving. Kalau dalam bahasanya Ustadz yang selalu diajarkan kepada kita semua ini, kemampuan bersyukur kita itu harusnya selalu meningkat. Karena tidak mungkin orang diberikan tantangan di luar batas kemampuannya, dan seluruh nikmat yang diberikan itu memang udah pas. Kemampuan bersyukur itu jadi sesuatu Mas. Menarik. Itu saya jadi teringat dengan satu ayat. Pak BW kalau ngomong selalu mengingatkan saya ayat dari kemarin. Jadi saya ingat ayat ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran tuh gini, I'malu ala Dauda syukron. Berkerjalah wahai keluarga Daud, bekerjalah wahai Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilan min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang-orang hambaku yang mau bersyukur pada Allah. Artinya gini, Daud ini kan raja ya. Raja kan punya semua. Dia punya tanah, dia punya kerajaan, dia punya apapun yang ada di situ. Harusnya dia nggak usah kerja dong. Apalagi kalau pamannya MK gitu kan. Harusnya dia nggak usah kerja dong kan. Masuk barang Tapi kemudian dibilang sama Allah apa? Bekerjalah Daud, karena kerja itu adalah bukti syukur. Allah sudah kasih kamu tangan, Allah sudah kasih kamu kepala, punya otak, normal. Bekerjalah supaya kamu bersyukur pada Allah. Jadi kerja itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk bersyukur. Nah, itu salah satu respon.